Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu metodologi penelitian yaitu Ibu Sufiati dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Jihan Anggraini dengan NIM 211011611. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal, Influencer Marketing, dan Diskon Harga terhadap keputusan pembelian Tomoro Coffee di Jabodetabek. Oke, di bab 1 ini yaitu ada latar belakang. Menurut laporan Royal Islamic Strategy Study Center, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023, setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Sektor industri halal di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Bisa dilihat gambar yang tertera, potensi tersebut dapat dikembangkan dari berbagai bidang seperti halal food, keuangan syariah, wisata halal, dan busana muslim. Di Indonesia, sertifikasi halal digunakan ketika beredarnya kasus makanan hingga kosmetik diduga mengandung lemak babi. Banyak sekali berita bahwa makanan, minuman, serta kosmetik mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Nah, keputusan pembelian konsumen sangat penting bagi bisnis. Keputusan pembelian tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun semakin banyak konsumen membeli, semakin luas pula masyarakat mengetahui produk tersebut. Salah satu cara memasarkan sebuah coffee shop adalah dengan menggunakan influencer marketing. Strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk beradaptasi di zaman yang modern ini, salah satunya dengan menerapkan digital marketing. Namun dikhawatirkan tidak sedikit influencer pada sosial media yang menipu followersnya sendiri menggunakan review-review palsu akibat mereka telah menerima bayaran dan tuntutan untuk memposting konten secara teratur. Dengan pesatnya perkembangan zaman dan peran media sosial, tren minum kopi di coffee shop semakin populer dan banyak diperbincangkan. Maka dari itu, Tomoro Coffee melakukan strategi diskon harga untuk menarik pelanggan. Nah, masalah pada penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, maka konsumen di Indonesia akan mencari makanan dan minuman halal yang sudah memiliki sertifikasi halal. Namun berdasarkan dari data BPJPH, masih sangat banyak produk makanan dan minuman yang belum tersertifikasi halal atau belum diketahui kehalalannya, yakni baru sekitar 725.000 produk yang sudah bersertifikasi halal dari total 30 juta ribu produk usaha yang membutuhkan sertifikasi halal. Kemudian, kemampuan influencer marketing dari produk ini juga merupakan permasalahan dari variabel. Influencer marketing di mana tidak sedikit influencer yang menipu followersnya sendiri dengan memberikan review palsu dan tidak jujur. Maka dari itu ini termasuk masalah dari penelitian ini. Oke, selanjutnya di sini ada gap research. Terdapat perbedaan pada hasil variabel sertifikasi halal. Menurut Izudin 2018, sertifikasi label halal tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian. Namun menurut Cindy Surawan dan Nurul pada tahun 2022 berpengaruh signifikan. Nah, novelty pada penelitian ini yaitu peneliti menggabungkan variabel sertifikasi halal, influencer marketing, dan diskon harga untuk mengetahui keputusan masyarakat dalam melakukan pembelian kopi di Jabodetabek. Penelitian ini menjadi penelitian baru karena belum ada penelitian sebelumnya menggabungkan ketiga variabel tersebut, hanya berfokus pada satu atau dua variabel saja. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian Tomoro Coffee di Jabodetabek. Yang kedua, apakah influencer marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian Tomoro Coffee di Jabodetabek. Yang ketiga, bagaimana pengaruh diskon harga terhadap keputusan pembelian Tomoro Coffee di Jabodetabek. Dan yang keempat atau yang terakhir, apakah sertifikasi halal, influencer marketing, dan diskon harga dapat berpengaruh secara simultan
simultan terhadap keputusan pembelian Tomorrow Coffee di Jabodetabek. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui sertifikasi halal, yang kedua untuk mengetahui pengaruh influencer marketing, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh diskon harga, dan yang keempat atau yang terakhir untuk mengetahui sertifikasi halal, influencer marketing, dan diskon harga dapat berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian Tomorrow Coffee di Jabodetabek. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, yaitu terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis di sini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi kajian ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam bidang industri halal mengenai keputusan pembelian pada halal food, dengan menerapkan sertifikasi halal, influencer marketing, dan diskon harga. Nah, yang kedua ada manfaat praktisi atau manfaat praktis. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada akademisi, praktisi, dan regulator. Untuk yang akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai subjek industri halal, khususnya bidang makanan dan minuman halal. Yang kedua ada praktisi, yaitu di mana hasil penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada pengusaha sektor makanan dan minuman untuk memperhatikan kehalalan produk dan kualitas produk yang dijual secara kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu regulator. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk penetapan kebijakan dan pertimbangan bagi lembaga pengawas, penjamin, dan petugas inspeksi produk halal untuk meningkatkan produk bersertifikasi halal khususnya di bidang pangan halal. Oke, selanjutnya ada bab 2 yaitu terdiri dari landasan teori. Nah, landasan teori di sini yang pertama itu ada keputusan pembelian. Menurut Indra Sari pada tahun 2019, keputusan pembelian adalah pilihan antara dua alternatif atau lebih. Dengan kata lain, pilihan atau alternatif harus tersedia pada saat seseorang mengambil suatu keputusan. Sebaliknya, jika konsumen tidak mempunyai pilihan dan terpaksa melakukan pembelian, maka keadaan tersebut bukan merupakan suatu keputusan. Nah, selanjutnya ada halal. Halal adalah sebuah kata Al-Quran yang berarti diizinkan, yang merupakan standar yang ditetapkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa semua makanan adalah halal kecuali makanan yang secara khusus disebut haram dan dilarang. Selanjutnya ada sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM MUI yang menunjukkan bahwa suatu produk memenuhi syariat Islam. Nah, selanjutnya di sini ada influencer marketing. Influencer adalah seseorang atau tokoh media sosial yang memiliki banyak pengikut di media sosial dan perkataannya dapat mempengaruhi perilaku pengikutnya. Seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina jika mempromosikan sebuah brand-brand. Nah, menurut Lengkawati pada tahun 2021 menyatakan bahwa influencer marketing dapat meningkatkan penjualan produk dan jasa dengan mempengaruhi target pelanggan melalui perilakunya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada diskon harga. Menurut Cipto pada tahun 2020, diskon adalah imbalan atas aktivitas tertentu yang dilakukan pembeli seperti membayar tagihan lebih awal, membeli dalam jumlah besar, atau membeli di luar musim atau jam sibuk. Oke, selanjutnya di sini ada hasil penelitian terdahulu, di mana menurut Cindy Fatimah Surawan dan Nurul Wahda pada tahun 2022, variabel sertifikasi yaitu berpengaruh signifikan. Menurut Lilis Suryati pada tahun 2021 dengan 156 responden, yaitu promosi melalui media sosial ini berpengaruh signifikan juga. Selanjutnya, menurut Yunisara pada tahun 2022, yaitu ada 98 responden dengan menggunakan rumus Lovin bahwa diskon atau diskon harga ini berpengaruh signifikan. Dan menurut Feby Pangwantua Siregar dan Nora Fitri Nainggolan pada tahun 2023 memiliki 100 responden. Nah, untuk variabel influencer ini berpengaruh signifikan juga.
Oke, selanjutnya di sini ada hipotesis dan kerangka penelitian bahwa hipotesis H1, sertifikasi halal memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian Tomorokofi di Jabodetabek. H2, influencer marketing memiliki pengaruh terhadap pembelian Tomorokofi di Jabodetabek. H3, diskon harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian Tomorokofi di Jabodetabek. Dan H4, sertifikasi halal, influencer marketing, dan diskon harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian Tomorokofi di Jabodetabek. Nah, berikut ada kerangka penelitiannya bahwa sertifikasi halal atau X1, influencer marketing, X2, diskon harga, X3, ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau variabel Y. Nah, selanjutnya ini ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Definisi operasional variabel Y merupakan keputusan pembelian Tomorokofi di Jabodetabek. Nah, untuk variabel X-nya itu yaitu sertifikasi halal, influencer marketing, dan diskon harga. Nah, pengukuran variabel di sini yaitu menggunakan skala Likert. Populasi dan objek pada penelitian ini adalah konsumen Tomorokofi di Jabodetabek. Sampel pada penelitian ini adalah 100 konsumen Jabodetabek yang membeli Tomorokofi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner melalui Google Forms, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dan sumber data pada penelitian ini yaitu data primer. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti atau saya pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 dalam mengelola data yang dapat dihasilkan dari kuesioner. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.